أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله fil alamin innaka hamidum majid. Kita bersyukur Bapak Ibu cinta Allah SWT di waktu yang sangat sempit ini kita bisa sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kata-kata Alhamdulillah bukan hanya lafzan di lafaz, bukan hanya dalam pikiran, segala puji milik Allah. Tapi yang terpenting bagaimana dia masuk di dalam hati kita, ya. Bagaimana kita bisa menghayati, merasakan Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua dari Allah. Nah, kata-kata itu semua dari Allah, namanya tauhid rububiyah. Tapi kalau ini milik aku, milik aku, milik aku, gugurlah tauhid rububiyah. Subhanallah. Kenapa? Karena syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Dalam redaksi Al-Quran Al-Karim. Kemudian kami pasti akan serang manusia baini aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk apa? Agar kita tidak bersyukur. Yang dipatahkan pertama kali adalah tauhid rububiyah. Ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Dan fujur, yaitu jiwa yang jahat di dalam diri kita, jiwa yang kotor, kacamatanya adalah ini milik aku. Sementara jiwa takwa, kacamatanya adalah tauhid rububiyah, ini milik Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan daripada setan sama dengan suara fujur kita, yaitu ini milik aku, ini milik aku. Tujuan setan menggoda bukan agar dia membunuh, bukan agar dia minum khamr, bukan agar dia berzina, tapi ini milik aku, milik aku. Tubuh milik aku, waktu milik aku, terserah aku mau apa. Inilah cikal bakal kemaksiatan. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, jangan sampai kita bersalam salawat hanya di lisan saja, tapi di pikiran saja, tapi dalam hati kita bagaimana kita betul-betul ittiba, mengikuti Rasul. Mengikuti itu harus dengan cinta. Bagaimana kita mau cinta sementara kita tidak mengenal kisah Nabi Muhammad SAW. Bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai kita, subhanallah. Sangat memperhatikan umatnya. Maka manusia yang paling sibuk mikirin orang lain nanti di akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Umatku, ummati, 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 subhanallah. Sampai di mana kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Apa sebenarnya? Apakah manusia mengira ayyutruku an yaqulu amanna? Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah mengatakan kami beriman? Artinya iman kita diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sebelum kalian kami udah uji mereka. Wala'alamanna Allah, sehingga Allah betul-betul mengetahui siapa alladzina sadaqu wala'alamanna al-kadhibin. Ada yang betul-betul tulus imannya, ada yang hanya di lisan tapi hati dan pikirannya mendustakan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita selalu diuji. Semakin diuji, semakin diuji, semakin diuji. Ujian hanya untuk mengupgrade. Ujian kelas 1 SD untuk menaikkan kelas 2 SD. Ujian kelas 2 SD dinaikkan ke kelas 3 SD.
Ujian kelas 3 SD terus. Maka itu ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi asyaddu balaan. Manusia golongan mana yang paling berat ujiannya, yang paling sengsara? Al-anbiya, thumma al-amthal, fal-amthal, fal-amthal. Itu para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, orang-orang yang semisalnya, orang-orang yang semisalnya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas bagaimana Allah menguji kita. Ujian itu untuk mengupgrade. Saya sakit. Masya Allah. Luar biasa. Ya Allah, ini dari Engkau untuk menguji aku. Jangan justru menggerutu keputusan Allah. Na'udzubillah. Saya sehat. Alhamdulillah, ini dari Engkau. Saya bisa berdiri. Maka kadang-kala kita baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram sudah, ya Allah, semuanya kecil, hanya Allah yang maha besar. Tauhid rububiyah. Ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan nama Engkau yang maha pengasih, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua milik Allah. Nafas kita pun milik Allah, mata kita bisa aktif pun milik Allah, milik Allah, milik Allah. Tapi hawa nafsu, ini milik aku, milik aku, milik aku. Subhanallah. Kemarin saya sudah gambarkan, orang yang merasa bayar adalah hanya orang yang merasa punya. Subhanallah. Saya sakit, mengeluarkan biaya ini, biaya ini. Subhanallah, tidak ada yang bayar. Semua dari Allah, dari Allah. Subhanallah. Apa yang kita berikan adalah dari Allah. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raib. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat kita. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Materi kita konkret, material, sifatnya materialistik, ya. Tapi ghaib yang menghadirkan adalah Allah. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Dan apapun yang kami berikan berarti tidak ada yang milik kita, tapi milik Allah. Maka harta kita, tubuh kita, bahkan hidup kita milik Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, diinfakkan. Maka orang berinfak tidak merasa memiliki, maka dia tidak merasa memberi, karena ini semua dari Allah. Kita kasih si fulan, wah terima kasih, bukan, itu memang rezeki kamu dari Allah, bukan dari saya. Begitulah redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Jangan sekali-sekali merasa memiliki. Kapan orang itu baru merasa ini milik Allah? Ketika mendapatkan musibah baru mengucapkan inna lillah. Sungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami dalam perjalanan kembali kepada Allah. Jangan menunggu musibah baru kita menyadari semua milik Allah. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran yang kemarin yang buat PR kita, ya, yaitu Al-Quran surat Ibrahim. Surat Ibrahim, bagaimana Allah SWT menggambarkan kata-kata waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan mengatakan ketika sudah ditentukan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, orang digiring ke neraka, syaitan mengatakan kepada mereka, hei, dulu Allah memberikan janji-janji yang dahsyat. Dan itu benar, sementara aku memberikan janji-janji yang dahsyat, tapi itu adalah bohong. Innallaha wa'adakum wa'ada haqq. Innallaha wa'adakum, semuanya Allah telah memberikan janji. Adanya surga, adanya neraka. Maka kadang-kala kita berdoa dalam salat kita, ya Allah, innal jannata haqq wan nar haqq. Ya Allah, surga itu pasti benar, neraka itu pasti benar. Ini benar. Tapi karena ini gaib, kadang-kala orang lupa maliki yaumiddin, nanti ada hari pembalasan. Hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Mau untung nggak, mau happy nggak, ayo sholat. Tapi betapa banyak orang sholat tidak ada happy-nya. Kenapa? Sholatnya disconnect kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak nyambung ketika dia sholat, hati dan pikirannya tidak bersama Allah. Kenapa? Karena satu, dihancurkannya tauhid rububiyah. Habit of mind-nya melihat sesuatu ini milik aku, melihat sesuatu ini milik aku. Inilah keberhasilan setan yang di dalam surat 7 ayat 17, saya akan jadikan mereka tidak bersyukur, maka kufur. Maka itu ada syukur, ada kufur. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Saya akan gambarkan. Ini adalah HP ataupun apa namanya, ini tren. Nah, ini nampak, ya Allah, ini dari Engkau. Ini hartaku, ini dari Engkau. Kita tutup. Ini punya milik aku, ini milik aku. Menutup, kafar, bahasa Inggris sama kafar. Satar, kufur. Ini milik aku, milik aku, milik aku. Buka, ini milik Allah, ini milik Allah.
Di depan saya ada teh. Kita ngeliat teh, Masya Allah, Alhamdulillah. Teh hangat, subhanallah. Alhamdulillah, kita minum, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka pikiran dan hati kita ada cahaya. Sekarang kita minum teh, enak banget. Maka pikiran kita mati, hati kita mati. Maka tidak ada cahaya. Disinilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Tadi pagi siapa yang masuk WC, keluar WC, kemudian kita berzikir Alhamdulillah. Tidak bosan-bosan, saya ingatkan ini. Ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mengembalikan semua kepada Allah. Sini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Maka orang-orang menjadi tawadhu. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Subhanallah. Mereka ruku dan sujud, nampak bekas sujud, ruku dan sujud mereka nampak dalam wajah. Maksudnya adalah tawadhu, rendah hati, dia tunduk, subhanallah. Maka syaitan tidak punya celah dari bawah. Lihat redaksi Al-Quran surat Al-A'raf, dari depan, dari belakang, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ada 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Dari bawah tidak, subhanallah. Dan juga ketika kita mengadakan tangan kita ke langit, ya Allah, ini pun tidak ada celah bagi syaitan. Tapi perlu diingat, redaksi surat Ibrahim tadi, yaitu bagaimana Allah menggambarkan Nabi Ibrahim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'ada. Sementara saya bohong. Aku memberikan janji yang bohong. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dulu kami di dunia tidak berkuasa terhadap kalian. Illa an da'utukum fastajabtumuli. Tapi saya hanya bisik-bisikin doang. Hanya mengajak-ngajak saja, tapi kalian mengikutinya. Wala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalahkan saya, jangan mencerca saya, jangan menghina-hina saya, tapi hina diri Anda sendiri. Maka ada musuh yang berbahaya dalam diri kita. Namanya hawa nafsu, yaitu disebut dengan fujur. Dia terredaksi Al-Quran. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, syaitan bersumpah di depan Allah dan dia bersumpah mengatakan aku akan serang manusia. Kemudian syaitan menghadap di hadapan Allah, dia juga bersumpah akan menggoda kita. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan aku terkeluar dari surga dan sesat karena dia tidak taat kepada Allah. Lihat terdasarnya la uzayyinanna lahum. Kalimat lam taukid, nun taukid tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya lihat terjemahan bahasa Indonesia kok biasa saja. Saya akan jadikan semua kejahatan menjadi indah. Kok? Jadi bagaimana Arab yang di Indonesia kan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Lam taukid, nun taukid musyir. Saya akan perindah semua perbuatan maksiat menjadi indah. Subhanallah. Wala awiyannahum. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Jadi harus ada 3 kali penekanannya. Tapi tidak mungkin di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia seperti itu. Di dalam bahasa Arab adalah hanya 1 kali. Sungguh-sungguh. Sama. Summala'atiyannam. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kami akan serang dari depan, dari belakang. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu cinta Allah SWT, berarti ada 2 musuh yang tersembunyi. Yang dihancurkan pertama kali adalah tauhid rububiyah. Otomatis rontoklah, hancurlah, robohlah bangunan tauhid uluhiyah. Hampis. Maka ilahun la ilaha illallah, tidak ada yang aku agungkan selain Allah, tidak ada yang aku besarkan selain Allah, tidak ada yang aku sembah selain Allah. Ini adalah bangunan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Pondasinya adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah hanya 2, syukur dan kufur. Ada yang syukur pada Allah, ini tauhid rububiyah hidup, atau rusak tauhid rububiyah ini milik aku. Maka Bapak Ibu cinta Allah SWT, ada doa-doa untuk proteksi dari diri kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan diriku dan keburukan kejahatan syaitan. Doa. Jadi kita minta proteksi kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari diri aku sendiri. Ini hadis Rasulullah. Atau yang pendek, Allahumma alhimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan aku cahaya dan pikiran aku sehingga aku ikut bimbingan Engkau. Alhimni rusdi, ilhamkan dalam pikiran aku rusdi, yaitu petunjuk buat aku.
Wa'idni min syarri nafsi. Lindungilah aku dari diriku sendiri. Subhanallah. Maka dalam hadis, ya Allah, lindungilah aku min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan-keburukan kami dan keburukan perilaku kami. Subhanallah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan cahaya dalam hatinya dan pikirannya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Hidayah adalah cahaya. Bagaimana mata kita bercahaya? Bagaimana pikiran kita bercahaya? Hati kita bercahaya? Coba lihat di depan Anda. Anda merasa memiliki, matilah pikiran kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi ketika kita ini milik Allah, mata kita bercahaya, pikiran kita bercahaya, hati kita bercahaya. Semua bercahaya. Subhanallah. Maka redaksi Al-Quran dan redaksi hadis, ya Allah, jadikanlah dalam penglihatan cahaya. Allahumma ja'al fi sam'i nur, wa fi basari nur, wa fi lisani nur. Ya Allah, berikan cahaya dalam pendengaranku, dalam penglihatanku, dalam lisanku, dari depanku, dari belakangku, bahkan dari kulitku. Kasih cahaya di kulitku, kasih cahaya dalam tulangku, subhanallah. Kasih cahaya dalam dagingku, semua bercahaya. Bagaimana bisa mempunyai cahaya? Subhanallah. Di depan saya ada minuman, subhanallah. Ketika saya berzikir, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyentuh, saya melihat air, ya Allah, Engkau yang menghadirkan ini. Subhanallah. Ketika kita melihat air, sudah di sini adalah Allah, maka bercahaya pikiran kita, mata kita bercahaya, mulut kita, lisan kita, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita merasakan ini, maka air yang masuk dalam tubuh kita ada nama-nama Allah, cahaya Allah. Maka makanan, minuman dalam tubuh kita semua bercahaya. Itu yang disebut dengan, ya Allah, jadikan dagingku, tulangku, darahku semua ada cahaya. Hadis Rasulullah SAW. Maka itu ketika ada cahaya ini melemahkan fujur kita. Tapi berbeda kalau Anda lihat makanan, langsung Anda makan, Anda nikmati, tidak ada nama Allah, maka menguatkan fujur. Jadi lemahlah takwa kita. Maka mudah untuk berbuat kemaksiatan. Subhanallah. Wa bisayyatil hasanah tatamuha wa khaliqan nas bi khaliqin hasanah. Kalau kita berbuat keburukan, maka iringilah. Setelah itu Anda harus banyak berzikir. Berbuat baik. Sehingga membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa inilah yang kebanyakan orang tidak memperhatikan. Kemarin kita sudah bahas berapa kali kita mandi, berapa kali kita gosok gigi. Dalam hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ara'aytum in kana bi babi ahadikum naran yaghtasil min 5 maratan fi kulli yawm la yabqa min darani syai', qalu la yabqa min darani syai'. Fadhakara min salawatil khams. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abi Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian apabila di antara kalian punya rumah, pas dibuka rumahnya, di depannya adalah sungai. Sungai yang sangat jernih sekali. Tiap hari mandi, 5 kali. Menurut Rasulullah bersabda kepada sahabat, bagaimana? Apakah dia kotor dari tubuhnya? Tidak kotor ya Rasulullah. Ini pula salat 5 waktu. Salat 5 waktu membersihkan jiwa 5 kali. Apakah ada di antara kita mandi 1 hari 5 kali? Adakah di antara kita gosok gigi 1 hari 5 kali? Adakah di antara kita yang ganti baju 5 kali, 1 hari 5 kali? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa jiwa kita jauh lebih cepat kotor daripada fisik kita, badan kita. Badan kita nggak kemana-mana, di rumah saja akan kotor, artinya keringan. Subhanallah. Mulut kita walaupun nggak ngapa-ngapain, tetap aja akan lama-lama kotor. Walaupun habis gosok gigi, lama-lama dia kotor-kotor. Itu fisik. Dan ternyata fisik tidak ada apa-apanya dibanding jiwa-jiwa cepat kotor sekali. Pikiran kotor, hati kotor. Inilah sifat manusia. Di dalam dirinya ada hawa nafsu. Ketika ada kecenderungan negatif, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2, ketika Anda di dalam hatinya ada dunia, maka mengotori. Ketika di hati kita ada Allah, maka membersihkan. Lihat, tolong dibuka surat At-Taubah, surat 9 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuna najasun. Jadi orang yang mengagungkan selain Allah, orang yang membesarkan selain Allah, orang yang mendewakan selain Allah, orang yang menyanjung-nyanjung selain Allah, orang yang membesar-besarkan selain Allah adalah najis. Wah, maka itu kalau orang baru masuk Islam, dia diwajibkan mandi. Mandi apa? Mandi dari najis kemusyrikan. Wajib hukum. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, oh berarti membesarkan selain Allah dan mengotori diri kita. Itu yang disebut dengan
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi mereka yang membersihkannya dan rugi bagi yang mengotorinya. Ini kata-kata ini setelah alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada fujur, ada takwa. Maka sekali saja Anda melihat sesuatu, membesarkan sesuatu itu, maka Anda mengotori diri Anda. Di situ baru kita paham. Nanti bapak-bapak ibu saya kasih PR. Ini pernah saya kasih PR jemaah-jemaah saya. Nanti lihat semut, ambil semut, taruhlah, letakkan di atas kulit Anda. Ini PR-nya aneh ya. Ustaz, menurutnya PR-nya aneh banget. Taruh semut di atas kulit kita. Apa yang Anda rasakan? Nggak ada rasanya, Ustaz. Semut saking kecilnya. Oh, kecuali semut terang-terang ya digigit. Kata Rasulullah SAW, kemusyrikan itu ada yang lebih mengerikan. Apa itu? Dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut di atas kulit kita. Tanpa Anda sadari, memuji selain Allah. Makan enak, mantap coy. Top marpoto. Manis, gila. Oh, astagfirullah. Apa ini kata-kata? Ya, bad word, ya, kata-kata yang sangat buruk sekali. Kenapa Anda tidak mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, Subhan. Ya, di sini tanpa Anda sadari, apalagi, masakan ente hebat banget. Saya, itu namanya kemusyrikan, mengagungkan selain Allah tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Maka lihat tangan saya ulangkan, saya selalu mendapatkan nikmat, membesarkan Allah. Banyak orang mendapatkan nikmat, membesarkan diri saya, diri saya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak bosan-bosan. Hati hanya ada satu tempat, Allah atau selain Allah. Mata kita hanya satu, Allah atau selain Allah. Depan saya ada bunga. Allah, Masya Allah, Subhan. Keren banget bunganya. Gila coy. Ada dua, Allah atau selain Allah. Gelap atau terang. Hati pikiran kita. Marilah kita banyak berzikir. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kuatkan jiwa takwaku, bersihkan. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Tapi doa bagaimana kalau tidak ada usaha? Ya Allah kasih rezeki kita, tapi nggak ada usaha. Usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa nasa'yahu sawfa. Manusia tidak bisa, tidak mempunyai apa-apa kecuali apa yang diusahakan, dan usahanya akan dilihatkan. Surah An-Najm, surah 53. Anda lihat ayat 39 dan ayat 40. Surah An-Najm ayat 39 40. Jadi perhatikan redaksi Al-Quran. Setan mengatakan la uzayyinanna, saya akan perindah semua perbuatan maksiat, diperindah. Nah, di dalam hati kita melihat maksiat jadi indah. Klop. Inilah gambaran surat An-Nisa 118. Saya akan kapitalisir, saya akan menjadikan modal, saya akan gerakkan, mengaktifkan jatah saya dalam diri manusia, itu hawa nafsu. Subhanallah. Tapi manusia ingin berbuat maksiat, wajar karena ada hawa nafsu. Malaikat itu tunduk pada Allah, taat, tidak ada apa-apanya dibanding manusia yang taat berat. Kenapa? Ada hawa nafsu. Sehebat apapun dia punya hawa nafsu, sehebat apapun. Di sini berat ibadah manusia dibanding ibadah malaikat, maka malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Sehebat apapun, mau dia ustadz, mau dia kiai, pasti ada hawa nafsu. Tidak mungkin dia tidak punya hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap dunia, terhadap apapun. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, maka berdoalah. Doa ini biasanya dipakai ketika tawaf sa'i, tapi kita jarang pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, berikan kepadaku keimanan, wazainhu fi qalbi. Ya Allah, berikan aku keimanan, dan pakai bahasa Indonesia saja, dan perindahlah keimanan itu. Subhanallah. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku perlihatkan kepada kefasikan, dan tanamkan dalam hatiku kebencian kepada kemaksiatan itu. Biasanya ini doa ketika tawaf, ketika sa'i. Subhanallah. Maka itu kita kadang-kala kita lupa. Jangan, bagaimana pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan kepada aku keimanan dan perindahlah seindah-indah. Subhanallah.
dan perlihatkan kepada aku keburukan, tanamkan kebencian terhadapnya. Jadi minta. Saya rasa ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari waktu sudah berjalan ya, setidak panjang lebar, maka bahasa Indonesia kita berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari diriku sendiri, lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Subhan. Selalu kemudian ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ucapkan a'udzubillah tahu tapi tidak merasa diserang, akhirnya tidak bersikir. Sekali lagi, ingat, setiap saat kita diserang oleh dua musuh yang tersembunyi, nafsu kita dan syaitan. Maka mintalah perlindungan pada Allah dari godaan nafsu kita dan syaitan. Lihatlah segala sesuatu dikembalikan pada Allah. Harus dilatih. Coba 1 jam Anda mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Allah, dan seterusnya, sehingga habit of mind kita dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Saya kasih doa yang terakhir. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi Allah, wa a'idhni min syarri nafsi. Dah, nggak sampai 3 detik. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi. Kasih ilham kepada aku, petunjuk buat aku. Pakai cahaya. Wa'idhni, lindungilah aku. Min syarri nafsi. Lindungilah aku dari keburukan diriku. Saya ulang lagi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, singkat padat tapi dahsyat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.